Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda Julia Wula, NIM 24040404014 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan dosen pengampu Pak Andri dengan tema Warga Negara Kompeten versus Oligarki. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dipahami warga negara yang kompeten menurut pemahaman sendiri berdasarkan artikel. Jadi, berdasar artikel Haryanto Moko, warga negara kompeten adalah individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut: mampu berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh hoaks. Yang kedua itu aktif berpartisipasi dalam isu sosial dan politik. Yang ketiga, memahami nilai keadilan, etika, dan solidaritas. Yang keempat itu memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab sipil. Kaitannya itu yaitu kesadaran hak dan kewajiban menjadi dasar partisipasi aktif. Tanpa kesadaran ini, warga negara cenderung pasif atau justru manipulatif. Pemikir kritis melatih warga untuk tidak mudah tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang atau oligarki. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia pada saat pemilu 2024? Apakah ada keganjilan atau ada masalah? Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Salah satu masalah signifikan yang terjadi adalah tingginya angka sengketa hasil pilkada pada pilkada 2024. Terdapat peningkatan jumlah sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada, baik dari sisi pelaksanaan administrasi maupun pengawasan. Keganjilan yang ditemukan yaitu peningkatan sengketa, yaitu jumlah hasil pilkada yang diajukan ke MK itu meningkat signifikan pada pilkada 2024, terutama di provinsi seperti Papua Tengah, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Indikasi masalah pelaksanaan dan pengawasan itu tingginya jumlah sengketa dapat mengindikasi adanya masalah dalam proses pelaksanaan pilkada, termasuk potensi ketidakberesan dalam administrasi dan pengawasan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Yang pertama itu membangun pendidikan politik untuk masyarakat agar tidak mudah disesatkan hoaks atau politik uang. Yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lembaga publik. Yang ketiga itu mendorong partisipasi publik dalam pengawasan proses politik dan kebijakan. Yang keempat itu mencegah praktek oligarki yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Yang kelima itu menguat asosiasi jurnalisme independen. Nomor 4, mengapa warga negara harus kompeten di dalam konteks republik? Karena dalam sistem republik, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kalau rakyatnya tidak kompeten, mudah dibohongi, apatis, atau hanya memilih karena uang, maka yang berkuasa adalah segelintir elit, bukan dari suara rakyat. Warga negara yang kompeten bisa menjadi penyeimbang kekuasaan dan menjamin jalannya demokrasi yang sehat. Negara kompeten itu berperan sebagai pengontrol kekuasaan, penggerak partisipasi politik. Yang ketiga itu pembela nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Nomor 5, bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten? Yaitu yang pertama, pendidikan kritis sejak dini, termasuk pendidikan kewarganegaraan dan etika. Yang kedua itu memperluas akses terhadap informasi yang objektif, bebas dari propaganda. Yang ketiga, mendorong dialog publik yang sehat dan terbuka. Dan selanjutnya, peran media pendidik dan tokoh masyarakat harus memperkuat budaya berpikir kritis dan toleran. Kesimpulannya itu, solusinya itu sebagai warga negara kita perlu menyadari bahwa membangun demokrasi yang sehat tidak hanya tugas pemerintah atau elit politik, tapi tanggung jawab semua warga negara. Kita harus menjadi warga negara yang kritis,
aktif, dan berani menjaga kebenaran dan keadilan. Demokrasi hanya bisa tumbuh kalau rakyat kompeten, bukan dikendalikan oleh oligarki. Sekian dan terima kasih.